Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momentum besar untuk meningkatkan interaksi dan kemesraan kita dengan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada kita terkait intensitas kedekatan seorang hamba dengan Al-Qur'an ini. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyebutkan adanya 4 perumpamaan. Yang pertama kata Rasulullah, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'u bil Qur'an kamatsali utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang muslim yang selalu membaca Al-Qur'an, perumpamaannya seperti buah jeruk yang harum wanginya, semerbak, manis rasanya. Maka ini perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, "Masalul mu'minil ladzi la yaqra'u bil Qur'an." Perumpamaan seorang mukmin yang malas-malasan baca Quran. Maka perumpamaannya kata Rasulullah kamasali tamrah la rihalaha wa ta'muha thayyib. Perumpamaannya seperti buah kurma yang enggak ada baunya tetapi manis rasanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'u bil Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang banyak melakukan dosa maksiat tapi dia masih intens semangat untuk membaca Qur'annya. Kamasari roihana. Perumpamaannya seperti bunga yang tidak ada rasanya, bahkan mungkin rasanya pahit, tapi baunya semerbak kemana-mana. Dan yang terakhir, ikhwatallah, Rasulullah menegaskan, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Perumpamaan orang munafik yang malas-malasan membaca Quran. Kamasalil hamdalah. Perumpamaannya seperti sayur pare atau paria, di mana rasanya begitu amat sangat pahit tetapi tidak berbau sama sekali. Maka ini perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan terkait seperti apa gambaran seorang manusia dengan Al-Quran ini. Maka Ramadan menjadi sebuah momentum yang sangat amat penting. Bagaimana di bulan ini Allah Ta'ala menurunkan Al-Qurannya dalam malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW pun kemudian mencontohkan bagaimana sholat tarawihnya dipenuhi dengan bacaan Quran dari ba'da isya sampai menjelang waktu sahur. Atau umpamanya sebagaimana Utsman ibn Affan surat Az-Zumar ayat 9, ini pujian dari Allah sampai beliau menunaikan salat malamnya 1 rakaat tapi 30 juz Al-Quran yang beliau baca. Atau di sisi yang lain, bagaimana kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau sanggup biidznillah menghatamkan 60 kali ayat suci Al-Quran selama bulan Ramadan tiba. Artinya sehari 2 kali khatam. Ini semangat-semangat seperti ini yang perlu kita hadirkan. Karena walau bagaimanapun ikhwatullah, ketika berbicara tentang keutamaan ibadah saum, Rasulullah SAW pun kemudian menyebutkan tentang keutamaan dari tilawah Al-Quran kita. Maka orang yang saum dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat 2 amalan ini yang menjadi salah satu penyebab keselamatan kita di hadapan Allah. Maka orang yang sedang saum di siang harinya, dia akan dibela oleh ibadah saumnya. Ya Allah, hambaku ini menjaga perutnya dari makan dan minuman karena Engkau ya Allah. Pun demikian, orang yang senantiasa menjaga tilawah Al-Qur'annya, Al-Qur'annya pun akan senantiasa membela. Ya Allah, hambaku ini di malam harinya menyedikitkan waktu tidurnya karena dia asik-asik untuk membaca firman-firman-Mu yang sangat suci. Maka saum akan menjadi syafaat kita, sebagaimana pula tilawah Al-Quran menjadi penyemangat dan penyelamat kita di hadapan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahullah, Rasulullah sampai menegaskan, fal Qur'anu hujjatun lana au hujjatun alaina. Al-Quran itu bisa jadi akan menjadi pembela kita di hadapan Allah, dan bisa jadi pula na'udzubillah akan menjadi penuntut di hadapan Allah karena kita sudah menyia-nyiakannya. Cukuplah bagi kita apa yang Rasulullah SAW sedihkan di hadapan Allah. Ketika di surat Al-Furqan, Rasulullah SAW mengeluh, dan keluhannya ini Allah abadikan di dalam firman-firmannya yang suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadal hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah mengeluh kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Qur'an-Mu ini. Imam Ibnu Qayyim kemudian menyebutkan bentuk kita dalam meninggalkan Al-Quran itu terlihat dalam bentuk malas dan tidak maunya kita untuk membaca Al-Quran.
Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, seburuk-buruknya hari yang dilewati oleh seorang muslim adalah hari di mana dirinya tidak sempat membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, bacalah Al-Quran di malam hari sebelum tidur, meskipun Anda hanya mampu membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Quran menjadi pembela kita di hari kiamat nanti, sebagaimana saum yang istimewa di bulan Ramadan memiliki asas pembelaan di hadapan Allah. Maka inilah mungkin salah satu hikmahnya kenapa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan terasa begitu istimewa di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama yang senantiasa dekat untuk membacanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik bagi kita, dan insya Allah Ramadan tahun ini kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya, dan hataman di Ramadan tahun ini harus jauh lebih banyak dari hataman kita di tahun sebelumnya. Barakallahu lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.